Oke, langsung aja kita lanjut ya ke klasifikasi hadis berdasarkan sumber beritanya. Ini kalau bahasa Arabnya nih, sumber berita itu adalah man usnida ilaihi. Man usnida ilaihi. Maksudnya apa? Maksudnya kepada siapa ya kan disanadkan atau disanadkan atau digantungkan sanadnya gitu. Maksudnya ya sumber beritanya. Ke siapa sih ini habisnya? Maksudnya yang digantungkan ini siapa gitu? Sumber beritanya siapa? Apakah digantungkan ke Rasul? Maksudnya sumber beritanya dari Rasul, ataukah kepada sahabat? Berarti sumber beritanya dari sahabat, atau kepada tabi'in? Itu berarti ini man usnida ilaihi, man usnida ilaihi. Siapa yang disanadkan kepadanya, atau sumber beritanya siapa? Intinya seperti itu. Intinya ya, berdasarkan sumber berita ini bisa kita bagi menjadi 4 yang besar. Nah, ini yang sering kita pakai 4. Karena kalau kita membahas hadis itu ya cuman ya ini mestinya berkutat di 4 yang besar ini. Yang pertama, ya kan, itu ada namanya hadis qudsi. Oke. Mau sebutin dulu nggak? Ya gue sebutin dulu yang asalnya. Hadis qudsi yang kedua ada namanya hadis marfu'. Yang ketiga ada namanya hadis mauquf. Yang keempat ada namanya hadis apa? Maqtu'. Oke. Ya, ini kita bahas singkat, nanti insya Allah kita akan detail setelah ini. Tapi kita bahas singkat dulu. Pertama hadis qudsi. Ya, ketika lo dengar kata-kata kudus nih, apa sih yang terlintas di benak lo? Quds itu apa? Quds itu artinya apa? Quds itu artinya suci. Nah, maksudnya apa suci? Kan semua hadis suci ya. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya hadis qudsi itu adalah hadis yang dinisbahkan atau disanadkan atau bersumber dari yang maha suci. Siapa yang maha suci? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti hadis qudsi adalah yang asal, atau gue ganti jadi sumber dah. Oke. Sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Ya. Lalu terus apa bedanya sama Quran? Quran kan juga kalamullah gitu. Apa bedanya dengan hadis qudsi? Oke, nanti kita bahas detailnya. Sekarang kita ta'aruf dulu, kenalan dulu sama yang lain. Kemudian hadis marfu'. Oke. Siapa hadis marfu'? Dari kata apa? Dari kata rofa. Rofa itu apa artinya? Ngangkat dong. Ya enggak? Ngangkat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keangkat. Jadi hadisnya itu keangkat sampai kepada sumber yang biasanya. Siapa sumber biasanya? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ngangkat sampai Rasulullah, atau ya terangkat sampai Rasulullah. Nggak tahu, memang istilahnya seperti itu. Sumbernya dari Rasulullah, dari Rasul ya. Oke. Ini hadis marfu', keangkat. Yang dibayangin aja keangkat sampai Rasulullah gitu. Kalau nggak sampai Rasulullah kan berarti nggak keangkat gitu ya. Kalau sampai Allah berarti kan udah suci, berarti udah suci banget gitu kan. Karena yang meriwayatkan yang maha suci namanya hadis qudsi. Kalau nggak sampai suci berarti hadisnya udah tinggi atau terangkat banget, cuman nggak sampai ke derajat yang maha suci, adalah sebenarnya dari Rasul, yaitu marfu', rafa' gitu ya. Ingatnya gitu aja. Kemudian hadis mauquf. Oke, mauquf dari kata-kata apa ini? Mauquf kan dari kata-kata wakaf ya, berhenti. Nah, maksudnya gimana? Ya jadi hadisnya nggak terangkat, dia cuma berhenti aja gitu. Misalnya lu bawa bata gitu, nggak sampai lu angkat ke atas gitu, cuma berhenti yang di pembawanya. Siapa yang membawa dari Rasul berarti? Siapa yang membawa dari Rasul berarti? Sahabat dong, ya nggak? Wakaf ini jadi berhenti. Maksudnya berhenti gimana ya? Karena dia berhenti di si pembawa bata tadi. Ya, maksudnya sumbernya dari sahabat. Biru. Ini aneh cuma ngasih tahu aja ya, cuma ngasih tahu gimana cara ngafalinnya biar gampang gitu. Ya marfu berarti terangkat, mauquf berarti berhenti cuma dari sahabat, gitu kan ya. Sumbernya dari sahabat beliau, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya mauquf.
Kemudian yang terakhir, ya kan, terakhir ini maktu. Oke, ini dari kata-kata apa nih? Dari kata-kata kotoah. Apa kotoah? Potong. Maksudnya apa kepotong? Ya putus gitu. Putus berarti ya nggak berhenti juga, maksudnya nggak berhenti di sahabat, nggak keangkat sampai Rasulullah. Kemudian bukan dari yang Maha Suci juga, bukan dari Allah juga. Maksudnya putus di mana? Putusnya yaitu di tabi'in berarti ya, di bawahnya sahabat siapa? Tabi'in sumbernya. Ngomong-ngomong udah pada tahu belum sih definisi dari ini? Rasul, sahabat, tabi'in gitu. Jadi singkatnya ya, sahabat ini ya kan, sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meninggalnya dalam keadaan Muslim, itu namanya sahabat. Nah, kalau tabiin, itu berarti orang-orang yang ketemu sama sahabat, tapi nggak ketemu Rasul. Kok bisa seperti itu ya? Iya, misalnya ya, ada orang kemudian dia meninggalnya, misalnya hidup di zaman Rasul, tapi nggak pernah ketemu Rasul, cuma ketemunya sama sahabat Rasul. Dia masuk tabiin atau sahabat? Tabiin. Kenapa? Karena tabiin ketemunya sama sahabat, walaupun umurnya udah tua, maksudnya hidupnya waktu zaman Rasul, tapi kalau cuma ketemunya tetap sama sahabat, nggak pernah ketemu Rasul, dia tetap masuk kepada tabiin. Seperti itu. Jadi ini ya singkatnya, ini mukadimah aja. Jadi hadis itu ada 4. Sumber beritanya man usnida ilaihi, ada diskusi, ya kan, karena sumbernya dari zat yang maha suci, ya kan, karena zatnya maha suci. Nah, inilah biar keinget, yaitu Allah. Kemudian marfu, ya kan, keangkat, maksudnya keangkat tinggi sampai kepada Rasul. Kemudian mauquf, enggak sampai keangkat tapi dia berhenti di pada sahabat. Kemudian maqtu', ya maqtu' itu berarti terputus ya, maksudnya terputus daripada tabi'in. Kemudian mulai juga nih, mungkin dikit aja. Jadi putus ini maksudnya bukan seperti dhaif ya kan, kalau kita nanti kalau kita pembahasan hadis dhaif kan berarti terputus gitu, enggak, ini khusus untuk istilah ini aja. Ini ya kan, ini khusus istilah. Ini khusus istilah aja. Karena kalau yang putus di sana, maksudnya putus yang dhaif, maksudnya hadis yang lemah, itu kan jalurnya terputus, ya kan? Tapi maksudnya bukan situ. Nah, ini yang dimaksud putus ini itu adalah maksudnya nggak sampai kepada Rasulullah gitu loh. Maksudnya cuman berhenti di sahabat saja, berhenti di tabiin gitu. Kalau putus sana itu berarti jalurnya ada yang putus gitu. Istilahnya kalau di sana itu bukan maktu, tapi istilahnya itu kalau di sana itu namanya mungqati. Nah, ini nanti banyak banget nih harus dibedain ya. Kalau mungqati ini ya kan, ini kaitannya dengan diterima atau tidaknya kabar. Masih ingat ya, klasifikasi hadis kan ada banyak. Ada yaitu diterima atau tidak. Ini kan kita membahas tentang sumber berita nih ya kan, sumber beritanya dari mana, klasifikasi sumber berita ada ini. Kalau mungqati ini nanti masalahnya berkaitan dengan diterima atau tidak hadisnya, diterima atau tidak. Jadi jangan sampai jangan sampai kebalik gitu. Ini sering banget gitu yang kebalik soalnya. Ini karena di sini. Jadi karena ini lihat ya, maqtu mungqati hampir sama ya. Kalau maqtu ini berkaitan sumber beritanya, sumbernya dari tabiin. Kalau mungqati ini pembahasannya lain lagi. Nanti kita akan senggol dikit lah ketika kita sampai ke pembahasan itu.